أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas amal soleh kita, memakmurkan amalan-amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya, pada kesempatan yang telah lewat, kita sudah membahas prinsip yang pertama tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang terkait dengan al-imanu billah, di mana kita telah bacakan dari Kutaib yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa beliau sebutkan bagaimana seorang mukmin itu memantapkan keimanannya kepada Allah. Bagaimana sih mereka agar tetap memiliki keimanan yang kokoh? Maka beliau jelaskan bahwa
metode yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah kita beriman terhadap rububiyah Allah. Karena tidak ada yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita baca di dalam salat kita. Di ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah yang satu-satunya menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh perangkat di dalamnya sehingga manusia bisa mendapatkan kehidupan dengan fasilitas yang lengkap, dimudahkan dia berjalan di muka bumi ini. Ya, dia mau mencari karunia-karunia Allah, silahkan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudahan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang pantas bagi manusia ini? Dari urusan dunia Allah kasih. Tapi tentang rezeki keimanan, jika mereka hamba-hamba Allah tidak mencari iman di mana Allah ridha kepada keimanan dan Allah membenci kekufuran, ketika mereka tidak mencari keimanan itu, setelah Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman sempurnakan keimanan kalian. Ya. Allah kasih. Kita lupa minta kesehatan, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Sampai detik ini. Barangkali tadi pagi kita lupa mengucapkan Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku, wa afini fi sam'i, pendengaranku, wa afini fi basari, la ilaha illa ant. Tapi sampai sekarang Allah kasih, sehingga kita bisa mencari rezeki, ya. Bisa kita lihat ini bisnis ini peluangnya lebih prospek. Nah, sudah. Kalau sudah bisnis terus. Tapi ingat, jangan lalai, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Rezeki yang utama cari rezeki akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat memberikan kebahagiaanmu di negeri akhirat yang Allah berikan nanti. Jangan kamu lupakan bagian dari kehidupan duniamu itu. Kalau orang sekarang dibalik, puas-puasin dulu ngejar dunia, nanti akhirat urusan belakang. Kalau sudah pensiun, kalau sudah gak bekerja, ini pandangan yang keliru, pandangan orang yang terbalik cara berfikirnya. Yang dia berjalan dengan kaki, ini dia berjalan dengan wajahnya terbalik, otaknya di bawah, rendahan, karena dunia itu sumber gizinya dari bawah. Ya, dia cari. Allah mudahkan semua. Tapi kalau akhirat dari atas, keselamatan kita dengan kita mempelajari Al-Quran, ya, mengkaji isi kandungan Al-Quran, terutama terkait dengan akidah,
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kita beriman kepada Allah itu. Allah sebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya, apa kata Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i. Terus disebutkan semua itu. Coba kalau Allah tahan hujan, ditahan oleh hujan, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Gimana pendapat kalian kalau kemudian air ini di atas, ya, muka bumi ini ditahan kering kerontang, nggak ada lagi. Siapa yang mendatangkan air itu? Ya, Balikpapan dan sekitar ini katanya masalah air juga. Orang khawatir ibu kota pindah ke Kalimantan karena airnya kualitasnya tidak baik. Air yang dipermasalahkan. Siapa yang berikan air itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah yang berikan air itu. Sehingga tumbuh-tumbuhan menghijau. Agar manusia ingat perumpamaan kehidupan dunia seperti kebutuhan kita kepada air. Ketika kita berlebihan, ya, air itu bisa membahayakan kita, menenggelamkan kita. Air itu ngalir gitu saja, secukupnya. Ketika air itu kita nikmati secukupnya, itu yang baik untuk kita. Iya. Setelah kemudian tumbuh-tumbuhan menghijau, menguning, hancur, diterbangkan oleh angin. Itulah kehidupan dunia. Perumpamaannya seperti itu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang pantas diibadahi, yang kita kenal, yang dijelaskan oleh para ulama dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, memurnikan itu? Bagaimana kita menyeru? Ya, maka yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran, tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Ini yang harus kita kaji, yang harus kita bersihkan, kita jaga tauhid kita dalam bab asma wa sifat. Jangan sampai kita cederai dengan apa? Ta'til. Baik sifatnya kita meniadakan, menolak secara parsial atau ya secara totalitas. Ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah seluruhnya atau sebagiannya. Siapa Anda menetapkan sifat Allah cuma 13, sifat Allah cuma 20? Sahabat Anda di samping Anda itu, Anda bisa hitung sifatnya lebih daripada itu. Anda tetapkan Allah yang menguasai dan menciptakan alam semesta ini, pemilik Rabbul Alamin. Anda batasi. Ya. Begitukah cara seorang hamba yang Allah ciptakan dari air yang hina, kemudian dia beranjak dewasa, ya, pantaskah dia lancang kepada Allah dalam masalah sifat-sifatnya? Ya, subhanallah. Maka ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. 3 tauhid pembagiannya itu yang dikaji, itu yang dipelajari semestinya. Ya. Maka setelah itu kita lanjut kepada apa? Iman bil malaikah. Coba dikaji antara kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan kita dengan apa yang Allah tanyakan nanti pada hari kiamat dalam surat Saba ayat yang ke-40 tentang malaikat.
Karena kita sudah memahami insyaallah tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah dan juga kepada para malaikatnya. Lihat itu, ditadaburi surat Saba ayat yang ke-40 itu bantahan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Malaikat mengatakan, ya, karena kita tahu ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Rasul diutus dengan dua perkara, ilmu wal huda. Ilmu yang bermanfaat dan huda adalah petunjuk atau amal saleh. Rasul jelaskan kepada umatnya. Dahulu orang-orang musyrikin itu, ya, kalau melihat patung, melihat apa yang mereka agungkan, dia mengatakan bahwa ada ruh suci di situ. Makanya mereka sembah. Maksudnya siapa? Malaikat. Kita tidak menyembah kepada selain Allah, tapi kita menjadikan dia perantara. Nah itu. Ya. Sehingga malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna, engkau ya Allah pelindung kami min dunihim. Ya. Bukan mereka, ya, yang menjadi pelindung para jin itu, tapi orang-orang musyrikin. Bal kanu ya'budunal jin, hakikatnya mereka sedang menyembah jin. Ya. Disesatkan oleh jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Jin kafir, ya. Nah ini dalam surat berapa tadi? Surat Saba ayat yang ke-40. Ya. Mereka kaum musyrikin Arab mengatakan, qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman, ya, mengambil atau menjadikan anak. Jadi malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Subhanah, maha suci engkau ya Allah. Bal ibadum mukramun. Tetapi malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul, para malaikat tidak mendahului perkataan Allah. Lihat adab. Adabnya malaikat. Wa hum bi amrihi ya'malun. Terhadap perintah Allah, malaikat segera dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, oleh karenanya ada beberapa buah yang bisa kita petik di dalam kita mempelajari prinsip-prinsip keimanan kita kepada malaikat, ya. Hadir di majelis-majelis pengajian sebagaimana yang disabdakan Nabi dari sahabat siapa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Hadir malaikat. Sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Rugi enggak mengaji. Ini 4 keutamaan. Salah satu dari 4 ini kita dapatkan. Malaikat, ya, mencari majelis-majelis pengajian dan duduk di dalamnya. Ada perkataan salaf, catat ya. Istahyu mimman la yufariqunakum. Istahyu mimman la yufariqunakum. Rasa malu itu tumbuhkan di hatimu, ya,
terhadap siapa yang tidak pernah berpisah darimu, malaikat. Ya. Malaikat selalu ya bersama kita. La yufarikukum. Tidak. Mereka itu ya ada yang ditugaskan untuk mencatat perbuatan-perbuatan hamba. Nanti akan kita bahas apa saja perbuatan-perbuatan malaikat, ya tugas-tugasnya. Kemudian poin yang kedua dilihat di halaman ya 18. Wal imanu bil malaikati ma'nahu at-tasdiq biwujudihim. Berarti iman terhadap malaikat itu pertama membenarkan as-tasdiqu biwujudihim, membenarkan adanya malaikat, dan prinsip orang beriman itu mengimani perkara yang gaib. Ya. Wa annahum khalqun min khalqillah. Bahwasanya malaikat ya yaitu ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Khalaqahum min nurin. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Diciptakan dari cahaya. Khalaqahum li'ibadatihi. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Wa tanfidhu awamirihi. Tanfidh itu adalah ya apa? Agar melaksanakan perintah-perintah Allah fil kauni, ya di alam ini, ya kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, bal ibadum mukramun. Ini bantahan kepada orang-orang musyrikin Arab, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Allah katakan ya bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak mendahului perintah Allah, ya. Mereka kemudian ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu di hadapan para malaikat dan di belakang mereka bahwa tidak ada yang bisa ya memberikan sesuatu manfaat maupun madarat ya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah dalam surat, di antara nama surat Fatir, surat malaikat, Allah terangkan ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan, menciptakan malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Ya. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang memiliki dua sayap, mathna wa thulatha, 3, wa ruba', 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah ya penciptaannya lebih besar daripada sekedar memiliki 2, 3, 4 sayap. Malaikat siapa? Jibril. Berapa sayapnya? 600. Satu saja sudah menutupi ufuk. Subhanallah. Itu baru makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah yang maha agung. Maka kalau kita ruku, subhana rabbiyal azim. Tidak usah buru-buru solat itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini Allahu Akbar, Allah.
Itu sholat atau main-main? Ya. Jadi ketika kita memakmurkan ibadah-ibadah yang terkait dengan hati kita, ibadah yang terkait dengan lisan kita, kita bisa mendapatkan ya nikmatnya ibadah itu. Ya, karena hari ini kita beribadah, ya itu tutup sudah. Bukan hari yang kemarin sudah selesai itu. Ini hari yang baru, ciptaan Allah yang baru hari ini. Iya. Entah pekan depan apa kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kalau tidak ada aral melintang, insya Allah kita akan kedatangan tamu Profesor Dr. Bassam Asyiddi, Dewan Fatwa dari Kuwait. Insya Allah kita minta waktu beliau hari Ahad pekan depan, insya Allah kalau tidak ada halangan. Iya. Artinya manfaatkan hari kita. Kita yakin bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana malaikat itu mencintai orang-orang yang beriman karena apa? Mereka beramal saleh. Ya. Mereka jauh dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong kalau kemudian dukun, tukang sihir dia melakukan itu ya karena bantuan malaikat. Jadi jangan berlarut-larut mau dibohongi oleh tukang sihir sama tukang dukun itu. Ya, nggak ada malaikat mau menolong praktek-praktek yang klinik atau praktek-praktek kemusyrikan seperti itu. Nggak ada. Ya. Maka malaikat memohonkan istighfar. Ya, diampuninya dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Bayangkan malaikat Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi memohonkan istighfar kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Berapa kali kita ajarkan anak kita Al-Fatihah? Berapa kali? Berapa kali kita ajarkan anak kita sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi? Atau kita lihat anak kita begitu saja, sudah yang penting saya sudah masukkan pondok, belajar dia di pondok, belajar pondok sunnah. Kita apa andil kita untuk mengajari anak-anak kita itu? Ajari, ya, agar kita mendapatkan ya keutamaan tadi. Dimohonkan istighfar oleh para malaikat, didoakan kita oleh para malaikat. Maka kewajiban orang beriman mencintai malaikat. Ya. Merasa malu kalau kita lewat melintas di sebuah wilayah yang ketat dengan CCTV. Ini pengawasan malaikat jauh lebih ketat daripada itu, atas perintah Allah. Kita yakin diawasi, kita nggak berani macam-macam. Speser uang pun jatuh, nggak berani kita ambil. Anak-anak ma'had, ingat, kalau bukan hak Anda, jangan Anda ambil. Ada sebuah pesantren, ya, uang jatuh dari ranjang atas sampai berhari-hari, nggak ada yang berani ngambil. Ini boro-boro jatuh, dibongkar lemari kawannya. Ya, hati-hati, ada malaikat yang mengawasi kita. Ya, nggak perlu takut dengan CCTV itu. Kalau CCTV kita dalam hati kita, kita mengamalkan buah dari beriman kepada malaikat, aman pesantren, Pak. Nggak ada orang tua dipanggil oleh bagian kesantrian untuk tanda tangan SP terakhir anak Anda ya telah tertangkap CCTV sekian kali mengambil ya
Praktekkan ini. Ajarkan iman kepada malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu buah ya, buah dari beriman kepada para malaikat. Salat kita, ibadah yang kita lakukan, ya, sedekah kita semakin kencang. Kenapa? Sudah ada malaikat yang mencatat. Ya, subhanallah. Seperti itu. Ya. Ya, di antara perbuatan malaikat sudah kita ketahui, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ada yang menyampaikan hujan, tumbuh-tumbuhan. Malaikat siapa itu? Mikail. Ya, ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, Israfil. Enggak ada malaikat Israel. Ya. Makanya yang disebutkan ini ketika kita bangun malam tahajud, Allahumma rabba Jibril, dalam doa iftitah kita, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu dibaca. Berarti sebutkan 3 malaikat ini. Ya, ada yang disebutkan dan ada lagi yang tidak kita ketahui namanya. Kenapa disebutkan 3 ini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan 3 ini orang bisa hidup. Ya, dengan wahyu. Hati kita yang tadinya galau, ya, dengan wahyu Allah kita baca, Masya Allah, mendapatkan kehidupan. Kalau sudah hati ini kacau, ya, itu pertanda sudah jarang baca Al-Quran sudah itu. Mungkin dalam 1 bulan gak khatam. Ya. Kemudian Mikail, Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Di balik papan ini sering hujan, Masya Allah. Ya. Karena memang tidak kenal musim, ya. Beda dengan di Jawa. Ya, kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, ya. Malaikat Mikail yang diutus untuk menurunkan hujan itu. Ya. Kemudian malaikat apa? Israfil yang meniup sangkakala kalau sudah waktunya berakhirlah kehidupan dunia ini. Ya. Atau yang disebutkan dalam Al-Quran secara global, Malakul Maut. Qul yatawaffakum malakul maut ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian Malakul Jibal yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung, ya, yang ditugaskan untuk meniupkan ruh dalam rahim, ya. Apa yang bisa kita yakini jamaah? Itu pertanda kemahalembutan Allah. Kembali kepada ayat tadi, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Disesuaikan, ya. Dan para nabi bisa melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya. Ya, ada yang melihat dalam bentuk seperti rupanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya. Jadi jangan kemudian, wah saya tadi ketemu malaikat jenggotnya putih semua di Masjid Muhajirin. Wah, itu jangan-jangan setan, ya. Ya, karena habis belajar tentang malaikat kemudian buat anu sendiri gitu. Ya. Udah yakini bahwasanya yang kita pelajari demikian. Ada nama-nama yang disebutkan secara, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada secara mujmal, secara global. Di Baitul Ma'mur berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka hanya Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakan. Ketika Rasul SAW
dimi'rajkan, diangkat ke langit. Ya, setelah Isra diperjalankan, diangkat ke langit, ya, di hadapan beliau Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat yang masuk dan tidak keluar lagi. Setiap masuk tidak keluar lagi. Ya. Ka'bahnya penduduk langit di Baitul Ma'mur. Ramai. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis demikian. Saking banyaknya jumlah mereka itu. Disebutkan yang akan menyeret neraka jahanam ke padang mahsyar 70.000 kekang tali api neraka. Di setiap satu tali kekang itu 70.000 malaikat. Kayak apa besarnya itu? Ya. Jadi jangan mengandalkan logika kita ketika beragama ini. Logika kita yang ya cetek ini jangan dibawa-bawa. Kewajibannya tunduk kepada dalil, jangan mengatur dalil. Jangan mengatur wahyu. Ra'yu ini tunduk di bawah dalil, di bawah wahyu. Ya. Mikirkan gimana ya? Allah turun ke langit dunia itu kan waktunya kan beda-beda. Antara negara gimana? Mikir ciptaan Allah. Itu. Tentang malaikat aja sampean nggak bisa itu. Ya. Apalagi mau mikir tentang Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi jangan membebani akal kita yang Allah ciptakan memiliki kapasitas terbatas. Maka banyak orang-orang stres itu, orang-orang gila. Padahal Masya Allah kuliahnya di perguruan tinggi Islam. Ya. Tapi nggak paham tentang keimanan seperti itu, nggak dibahas. Ya. Nggak dikaji, prinsip-prinsip keimanan itu nggak dikaji. Ya. Dalil-dalil tentang prinsip-prinsip keimanan itu jarang dibahas. Kan kita sudah menetapkan iman itu. Ya, ada 6. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Itu sebatas di lisan, tidak dikaji. Jadi pengaruhnya itu sedikit. Tidak terlihat dari ya ibadah. Dari lisannya, dari kemakmuran hatinya, dari anggota badannya, ya. Yang puncaknya adalah tunduk dan patuh. Kalau orang menghadirkan ya nikmat-nikmat yang seperti ini, ya, bayangkan kita bisa mendapatkan ketenangan beribadah, ya. Ini kan nikmat. Kalau kita hadirkan kenikmatan itu, kita akan apa? Tunduk, ya, semakin cinta kepada Allah yang menciptakan itu semua. Tidak mungkin kemudian Allah perintahkan makhluknya membawa risalah yang sangat agung berupa wahyu, kalau bukan juga yang dipilih adalah makhluk yang agung. Ya, pasti yang dipilih adalah makhluk-makhluk yang agung. Iya. Ada Az-Zabaniyah yang menjaga khazanatu an-nar, menjaga api neraka. Ada khazanatu al-jannah yang menjaga al-jannah. Ada juga di antara malaikat yang hamalatul arsh, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni amsaitu ushhiduk bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Yang kita baca setiap pagi dan petang. Allahumma inni amsaitu ushhiduk wa ushidu hamalata arsyik. Yang kita baca pagi petang itu, zikir itu. Kita saksikan ya Allah, ada malaikat-malaikat yang memikul arsy-Mu ya Allah. Ya, kita baca. Kita tadabburi dan kita hayati bacaan-bacaan zikir kita pagi dan petang itu. Ya. Karena sudah masuk waktu Isya, ya barangkali kita cukupkan, ya.
pada poin yang kedua ini, prinsip yang pertama, ya, terkait iman kepada malaikat. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa lanjut kepada poin yang ketiga, wal imanu bil kutub. Nah, iya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.